Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita masih masuk subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran yang ke-6. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Oke, mungkin di antara kamu juga sudah tahu ya nak, siapa nak? Iya, Ki Hajar Dewantara. Oke, nah kita akan membahas mengenai perjuangan Ki Hajar Dewantara. Nah, mengapa sih Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai Bapak Pendidikan? Nah, ayo kita lihat. Oke. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Maswardi Suryadiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Oke, Raden Maswardi Suryadiningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Nah, kemampuannya berbahasa Belanda itu digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara itu mendirikan perguruan Taman Siswa. Nah, kemudian apa itu Miss Taman Siswa? Taman Siswa adalah sekolah nasional pertama bagi Indonesia. Nah, jadi Taman Siswa itu merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Oke, jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Nah, beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Nasional. Nah, karena beliau tadi mendirikan sekolah taman siswa, jadi Ki Hajar Dewantara ini sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga ia disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, sehingga karena beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional, makanya setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, berdasarkan teks, marilah jawab pertanyaan berikut. Oke, kita lihat. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Nah, apa tadi jasanya, nak? Oke, beliau mendirikan sekolah taman siswa. Nah, mengapa Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai Bapak Pendidikan tadi? Kenapa, nak? Karena beliau sangat besar jasanya dalam dunia pendidikan. Nah, sikap apa sih yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara tadi? Oke, sikap apa? Iya, sikap berani. Berani dalam hal apa, Miss? Berani dalam mengkritik pemerintahan, melawan
Daya. Oke. Nah, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Oke, coba kamu bayangkan. Apa nak? Iya, Miss, rakyat Indonesia tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik. Oke, Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Nah, berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Oke, apa menurut kamu? Iya, meneruskan, ya kan? Jasa-jasa dari Ki Hajar Dewantara dengan cara apa, Miss? Dengan cara saya belajar dengan giat, ya kan? Mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Oke, nah Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke, salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Nah, sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang apa? Pelajar. Oke, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, Nak, dengan penuh semangat. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Oke, selanjutnya kita masuk halaman 49, pembelajaran 6. Nah, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Siapa, Nak? Iya, Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Insinyur Soekarno ini lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Nah, sekolah dasar diselesaikannya itu di Mojokerto dan sekolah menengah pertama itu di Surabaya. Nah, setelah tamat sekolah menengah pertama,
diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Oke, kita lihat informasi tentang Soekarno-Hatta. Nah, siapa nama tokoh di gambar ini? Iya, Soekarno-Hatta, Miss. Nah, kita lihat pendidikannya tadi di mana? Oke, di Institut Teknologi Bandung. Nah, tempat tanggal lahirnya tadi tanggal berapa, Nak? 17 Agustus 1945. Nah, perjuangan dilakukan beliau itu apa? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah, sikap yang bisa diteladani dari Insinyur Soekarno apa ya, Miss? Nah, jadi beliau ini mempersatukan bangsa Indonesia agar terbebas dari penindasan para penjajah. Para penjajah Belanda maupun Jepang pada saat itu ya, yang menjajah kita, Indonesia kita ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil apa, Miss? Oke, jadi Insinyur Soekarno ini dikenal sebagai Bung Karno. Nah, yang merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia, ya kan? Karena beliau berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa. Nah, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme Republik Indonesia. Nah, jadi proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta presiden pertama Republik Indonesia itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, beliau ini selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia ya, dan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, sebab selama hayatnya Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar. Kemudian agar menjadi bangsa Indonesia ini bangsa yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari segala penindasan para penjajah. Oke, nah upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, latihan untuk hari ini yaitu mengenai kalimat tanya dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi untuk menanyakan sesuatu dengan arah pertanyaannya. Oke, tugasnya yaitu kamu menuliskan 3 contoh kalimat tanya tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara tadi dan juga Insinyur Soekarno. Jadi boleh kamu pilih ya, Nak, antara teks Ki Hajar Dewantara dan Soekarno. Boleh dari Ki Hajar Dewantara itu hanya 3, yang apa, siapa, di mana, boleh. Yang Insinyur Soekarno boleh kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, bebas. Pokoknya antara teks tadi tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dan Insinyur Soekarno itu kamu buat kalimat tanya yang 6 ini. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat Miss sampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Kepada Allah Miss mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.